Perkenalkan, nama saya Novi Indriani. Saya dari kelas Manajemen Pemasaran Reguler 5B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono, SE MPA. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Jawabannya itu, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun semakin menipiskan harapan calon angkatan kerja tersebut. Salah satu contohnya yaitu Pradana yang berusia 23 tahun yang menyandang gelar sarjana hubungan internasional dari salah satu universitas swasta di Jakarta pada Februari 2020 lalu. Kisah Pradana adalah satu gambaran pandemi COVID-19 menghambat pemanfaatan bonus demografi yang kini sedang dinikmati Indonesia. Hasil sensus penduduk tahun 2020 mencatat 70,72% dari 270,2 juta penduduk negeri ini berada dalam usia produktif 15-64 tahun. Persentase itu jauh meningkat dibandingkan pada tahun 1971 yang hanya 53,39%. Bonus demografi tersebut menambah jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada Agustus tahun 2020, jumlah angkatan kerja naik 1,74% secara tahunan, year on year atau YOY. Namun, sekali lagi, kondisi ekonomi yang sulit selama pandemi membuat seluruhnya tak dapat terserap. Sebaliknya, pengangguran justru semakin meningkat. Peningkatan pengangguran lantaran banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi pegawai selama pandemi. Hasil survei BPS berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha jilid 2 menunjukkan sebanyak 11,63% perusahaan melakukan jumlah karyawan yang banyak. Ganjalan lain terhadap pemanfaatan bonus demografi adalah pandemi membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 mencatat per 27 Januari tahun 2021, mayoritas penduduk yang menderita COVID-19 di dalam negeri berusia 19-59 tahun. Persentase terbanyak di rentang usia 31-45 tahun dengan 30% dari total kasus nasional. Mereka yang menderita COVID-19 berpeluang mengidap long COVID-19, sebuah sindrom yang menyebabkan penyintas tak bisa pulih sepenuhnya. Riset dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Center of Disease Control and Prevention, CDC Amerika Serikat, pada Juli 2020 menjelaskan penderita long COVID-19 terjadi di semua usia, meskipun usia di atas 50 tahun mendominasi. Tidak sedikit pula penyintas usia muda yang mengalaminya. Riset tersebut menemukan 26% responden berusia 18-34 tahun dan 30% berusia 35-49 tahun mengalami long COVID-19. Pandemi juga membuat kualitas pendidikan anak terganggu, padahal mereka adalah bagian dari stok bonus demografi yang menurut analisis statistik sosial, bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Pendidikan sangat penting bagi kualitas mereka sebagai angkatan kerja di masa depan. Hasil survei Wahana Visi Indonesia mendapati 3,6% responden orang tua merelakan anaknya bekerja saat pandemi COVID-19. Sebanyak 37% responden anak pun mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar selama pembelajaran jarak jauh. Sementara 30% anak mengaku kesulitan memahami pelajaran dan 21% mengaku tidak memahami instruksi dari guru. Seluruh problematika pembelajaran pada anak di masa pandemi tersebut berpotensi mengurangi kualitas kognitif mereka. Lebih jauh lagi berpotensi mengurangi peluang mereka meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tanpa pendidikan tinggi, mereka berpeluang berakhir hanya sebagai buruh murah. BPS mencatat pada Agustus 2019, semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi rata-rata upah yang diterima pekerja. Rata-rata upah pekerja lulusan universitas yaitu 4,4 juta rupiah. Sebaliknya, tamatan SD hanya 1,8 juta rupiah. Upah murah akan membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Anak pun tidak mendapatkan kesehatan yang baik, sehingga selama pandemi semakin banyak anak
yang berisiko mengalami malnutrisi akut dan kronis. Hal ini lantaran seperti dalam survei Wahana Visi Indonesia, 19% rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan dan 54% lain tidak mengakses layanan kesehatan ibu dan anak. Solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Caranya dengan memperbaiki kualitas pendidikan kesehatan dan memberi akses pekerjaan layak seperti saran United Nations Population Fund. Korea Selatan bisa menjadi contoh baik untuk hal itu. Peluang demografi Indonesia menyatakan Korea Selatan yang sempat terpuruk dalam kemiskinan akibat Perang Korea tahun 1950 sampai 1953 mampu bangkit dengan investasi besar di pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan penelitian dan pengembangan. Dalam kurun waktu 46 tahun dari tahun 1962 hingga tahun 2008, Korea Selatan mengalami kenaikan PDB 400 kali lipat. Korean Wave menjadi salah satu contoh dalam pengembangan industri yang dibangun oleh usia produktif yang kreatif. Selain Korea Selatan, mengutip Republika Tiongkok berhasil mengarahkan industri rumahan untuk memproduksi komponen peralatan elektronika sehingga pengangguran pun menurun. Bila Indonesia tak berusaha semaksimal mungkin mengelola bonus demografi, maka permasalahan serius seperti tingkat pengangguran yang tinggi, ekonomi yang melambat, naiknya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas bisa terjadi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.